Suara Ibu sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, mohon dimulai dengan membaca doa. Evan, silahkan dipimpin doa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama Islam ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Seperti kita ketahui di kesepakatan kelas kita sudah komitmen. Satu adalah kita selalu memulainya adalah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kebetulan di kelas MIPA 2 semua beragama Islam, kita sudah berdoa ya, dengan doa kita minimal kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam keadaan yang pertama sehat, yaitu penting sekali karena kita sekarang masih di masa pandemi. Kemudian kalian pun selalu bahagia ya, walaupun belajar di rumah dengan daring. Nah, materi hari ini kita akan berhubungan dengan masih yang sebelumnya, yaitu kan kita sudah belajar APBN APBD. Nah, sekarang salah satu dari APBN itu yang utama adalah, masih ingat apa sumber utama dari APBN? Sumber penerimaan utama APBN adalah pajak. Iya, pajak ya, benar. Menurut kalian nih, sambil Ibu mempersiapkan PPT-nya dulu, pajak perlu nggak sih? Perlu. Bu. Perlu ya. Buat siapa? Untuk kita juga, masyarakat di Indonesia. Oh iya. Terus kira-kira menurut kalian selain untuk masyarakat, untuk apa lagi? Negara. Pembangunan. Untuk pembangunan. Oke. Terus kalau kalian sudah punya uang banyak, mau nggak bayar pajak? Harus dong itu mah Bu. Oh iya, harus ya. Harus Kalau bayar. bahasa Ibu sederhana, sepakat ya, semua mau bayar pajak ya. Sebagai warga negara Harus. Baik, kita harus membayar pajak ya. Karena kalau kita banyak uang pasti bayar pajak kan. Kalau nggak banyak uang nggak bayar pajak. Iya Pak, iya. Oke, rumah yang besar dengan rumah yang kecil bayar pajaknya banyakan siapa? Yang besar. Iya, sederhananya kayak gitu ya. Jadi kesadaran pajak ini harus dimulai dari sedini mungkin. Udah terlihat PPT Ibu? Terlihat Bu. Nah, itu lihat. Bahagia Udah, ya, jadi bangga itu muda berpenghasilan sudah bayar pajak gitu ya. Emang kalian harus bayar pajak kalau punya penghasilan? Harus, ya kan? Pernah dengar nggak YouTuber kena pajak? Nah, berarti kan kalau YouTuber anak muda atau anak-anak juga bisa ya, dan seterusnya. Jadi bukan kepada anaknya tapi kepada penghasilannya gitu ya. Jadi sebelum kita teruskan, nah kita harus tahu dulu kan kenapa sih harus apa itu pajak, kemudian kenapa harus bayar pajak, untuk siapa, caranya. Nah, materi ini insya Allah 2 kali pertemuan. Pertemuan sekarang karena kita baru mulai, berarti kita lihat dulu ininya. Nah, ini ya KD-nya. Kalian itu yang harus dipahami adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. KD-nya kenapa 35? Harusnya kan 36 atau bab 6. Karena kita menggunakan kurikulum
pandemi ya, jadi kurikulum darurat pandemi. Jadi ini masuk ke yang ke-5 di semester 2 ini. Jadi yang ke bab kedua setelah APBN APBD, nanti yang terakhir hanya satu lagi, yaitu perdagangan internasional digabung dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi sangat berhubungan ya. Jadi tadi di awal sudah bilang ya sama Putri, sama Evan. Yang utama adalah dari pajak. Nah, kita harus tahu bagaimana pajak itu di dalam pembangunan ekonomi ya, atau menganalisisnya. Kemudian menyajikan hasilnya. Berarti kalian nanti menyajikan hasilnya itu nanti dalam produknya. Produknya ini nanti tergantung kepada kelompok yang nanti akan kita sepakati yang sudah di WA ya. Jadi berdasarkan gaya belajar masing-masing. Nanti ada tugasnya yang berbeda-beda. Jadi cara menghasilkannya tapi tujuannya sama. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Nah, kalian harus bisa menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi serta menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, seperti kita tahu, ini salah satu adalah dari sikap positif ya, atau budaya positif yang sudah kita kembangkan, yaitu kalian bertanggung jawab dengan tugasnya, kemudian harus bekerja keras, toleransi dengan teman, dan bekerja sama. Itu penting ya. Apalah jadinya kalau hari ini kita belajar saja tanpa bekerja sama dengan baik, misalnya gitu ya. Nah, untuk pemahaman awalnya, kalian lihat dulu video YouTube berikut ini, tolong diperhatikan ya. Mudah-mudahan bisa dibuka nih kita. Bentar ya, linknya. Lagi muter ya, masih muter, sabar. Jadi sambil nanti di chat sambil ditulis kan Ibu tadi nulis ya. Kenapa harus bayar pajak? Di chat ditulis di masing-masingnya. Minimal satu orang satu menulis. Kenapa harus bayar pajak? Ya, kedua buat apa sih? Gitu. Tadi udah jelas ya, kalau yang ini udah dijawab ya, nomor 3 tadi. Nanti ini nomor 3 setelah melihat tayangan APBN dan APBD, sumber pajaknya dari mana gitu ya nanti. Nah, minimal nih, yang sekarang pemahaman awal, kenapa harus bayar pajak? Oke, kita lihat dulu YouTube-nya ya, mudah-mudahan kelihatan. Dani, terlihat Dani? Oke, terlihat. Kita lihat ya, mudah-mudahan. Dengerin hai kawan, pajak diajak-ajak, bayar pajak. Ajak, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Halo kawan, tapi memang benar Jo, karena harusnya pajak ini adalah culture. Iya, jadi itu adalah budaya, itu ada sense of belonging, rasa memiliki kepada bangsa, kemudian sense of responsibility. Ya, ini negara sama-sama kita bangun sama-sama juga. Aduh, keren banget. Karena apa ya? Saya juga berpikir kita tinggal di mana sih? Kita tinggal di Indonesia. Betul. Kita lahir di mana? Kita lahir di Indonesia. Kita kerja di mana? Kita kerja di Indonesia. Aduh, ya kenapa enggak kita saling membantu satu sama lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik kayak gitu. Sudah kalian lihat ya barusan tentang pajak. Jadi itu udah tahu kan? Jadi kenapa harus bayar pajak gitu ya? Jadi jangan berharap kita terlalu tadi kata Jojo saja yang sudah dia jelas mengharumkan negara juga gitu ya. Tapi bukan hanya itu gitu ya. Bukan hanya itu. Bisa jadi kontribusi kita adalah tadi misalnya taat pajak gitu ya. Kalau sekarang jadi pelajar SMA 1 Cigombo, bisa jadi adalah kalian belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu ya, melaksanakan budaya positif yang sudah ada dan selalu bersemangat di dalam belajar gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat? Mungkin dilihat dari tadi dari Dirjen Pajak ya, dari yang iklannya dan kamu. Silahkan yang mau berbicara dibuka mute-nya.
Evan mau berbicara apa enggak? Itu Bu, kan kita masih SMA nih. Nah, Ya. cara supaya kita berkontribusi gimana ya Bu buat negara gitu? Nah, pertama adalah pasti yang paling utama adalah menjadi pelajar yang benar-benar pelajar. Nah, kalau yang diharapkan oleh pemerintah kan benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila gitu, di mana kita tahu Pancasila yang 5 adalah salah satunya adalah mungkin satu ya sesuai dengan pendidikan itu KI 1, yaitu menjalankan ajaran agama yang dianut. Ketika kalian sebagai pelajar sudah menjalankan ajaran agama saja dan di sana sudah lengkap sekali, apalagi kita sebagai muslim belajar juga kewajiban, nah maka kalian nggak akan menyia-nyiakan setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu ya. Itu juga kan salah satu mengisi pembangunan ini. Terus tadi misalnya apa hubungannya dengan bayar pajak? Kan sekolah ini salah satunya dibiayai oleh pajak dari negara gitu ya. Nah, bagaimana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia yang digunakan kembali oleh masyarakat Indonesia itu termanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi jangan berpikir negatifnya tadi kata Jojo tadi ya, misalnya nggak usah berpikirnya pajaknya nanti dikorupsi, misalnya kan ada kasus ya banyak korupsi pajak, nggak usah gitu. Jadi apa dulu yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa buat, kita bisa lakukan. Evan gimana? Enggak? Ya, udah Bu, cukup. Oh iya, kita teruskan dulu ya. Ya. Nah ini mungkin salah satu himbauan ya dari Ibu ambil yang kita sebagai warga Jawa Barat, bagaimana gubernur kita juga sangat mengharapkan dengan kita itu harus hubungannya dengan pembelajaran yang dimulai dari sekarang ya, lingkup-lingkup kelas kecil gitu ya, dan nanti akan menjadi besar. Dan sebagai warga negara yang baik, kalian pun harus membayar pajak, karena nanti pajak itu ada yang dibayarkan kepada pemerintah, ada yang dibayarkan kepada maksudnya pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah. Kemudian nah ini LKPD-nya kan sudah dikasih, jadi dicek LKPD-nya masing-masing yang di WA tadi baru di-share sama Ibu ya malam. Jadi ada 5 pertanyaan, nanti dijawab oleh kalian. Jadi ada poin 1, lihat di situ, wajib, artinya bagi semua warga negara atau badan yang bersifat memaksa. Badan itu apa? Badan usaha, kayak gitu ya. Tapi tadi dengar UMKM itu belum pas masa pandemi ini dinolkan pajaknya, karena di sini kalimatnya dia di bawah untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya itu merugikan ya tidak. Ini ada di undang-undang Kitab Undang-Undang Pasal 1 ayat 1, jadi tentang perpajakan. Jadi wajib pajak ini adalah tadi harus memiliki dan rasa cinta terhadap tanah air, jadi wujud ya. Nah tadi katanya apa tadinya kalau tidak bayar pajak. Jadi anggaran itu budget, jelas ya bahwa pajak itu adalah sebagai pemasukan utama untuk APBN dan APBD, kemudian mengatur ya regulasinya, kemudian juga didistribusikan atau pemerataan bagi kepentingan pembangunan dan seluruh rakyat Indonesia, kemudian stabilisasi ekonomi ya. Nah ini deh, kalian nanti tetap itu tagihan ya yang tadi ya. Nah manfaatnya nanti bagi pembangunan nanti dicari, kemudian bagi perekonomian dan bagi masyarakat. Oh suaranya hilang-hilang ya, suaranya Ibu ya hilang-hilang, mohon maaf. Sekarang udah jelas lagi. Nah nanti pajaknya ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalian harus ditulis ya, ditulis di LKPD-nya. Pajak pusat contohnya apa? Ibu hanya menyontohkan 2 nih, pajak daerah contohnya apa saja. Ini yang tadi Ibu ulang contoh sederhana ya. Ini Eva udah jelas ya sekarang mah. Ini biasanya kan rumah itu ada pajak bumi dan bangunan, biasanya nih cetakannya kayak begini gitu ya.
PPh itu kalau tadi, makanya harus mau bayar pajak karena yang bayar pajaknya besar berarti penghasilannya juga besar gitu ya. Nah, yang belanjanya banyak karena pajak PR-nya. Kemudian, nah ini yang Ibu kendaraan ya makin bagus makin mahal pajaknya gitu. Kalau makin baru juga itu ya. Nah, yang paling penting adalah udah mulai ada pemahaman sedikit kan bahwa pajak itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat juga ya, untuk kemakmuran rakyat. Walaupun dipaksakan dan tidak dapat balas jasa secara langsung, tapi ada di sana bentuk wujudnya. Makanya kalau himbauan dari Dirjen Pajak itu ada juga. Nah, di LKPD kan sudah Ibu kasih link, yang misalnya mau tambahan link artikel silahkan cari sendiri gitu ya. Contohnya juga sama yang mau lihat di YouTube. Yang lain juga untuk yang poster misalnya silahkan. Oke, Ibu stop share-nya. Tolong dibuka kameranya semua, kita foto bersama dulu. Sebelumnya mohon maaf Ibu Hajah Lulus Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cigombong tadi belum sempat menyapa, baru memberitahu lewat WA tadi. Terima kasih Ibu sudah mengikuti pembelajaran ini dan mohon bimbingannya, masih banyak kekurangan. Terima kasih anak-anak. Minggu depan kita akan menghitung pajaknya, terus kemudian berapa persennya, kemudian bagaimana pengenaan pajak di Indonesia. Jadi semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan bahwa kita untuk pembangunan ini salah satu sumber utama penerimaan negara adalah dari pajak, gitu ya, seperti itu. Tadi sebagai warga negara yang baik kita belajar yang baik, memanfaatkan pajak yang diambil dari masyarakat untuk pendidikan. Dibuka, yang bisa dibuka kameranya, mohon maaf, kita foto bersama. Silahkan dibuka. Bagus, ganteng. Terus Irfan, Lisa, ayo cepat. 2 menit dibuka kameranya biar kita foto bersama. Claudia, cantik, sehat ya, murni. Delia, dibuka Delia kameranya. Dini, bagus, nggak mau dibuka nih. Sophie, cantik. Evi, Salaswati. Oke. Panji, Lisa, Evan udah garing ya, Van ya, giginya senyum terus. Sekali lagi Van. Tuh dulu. Ibu share langsung di grup. Oke, terima kasih ya atas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rokaya, CGP dari SMA Negeri 1 Cigombong. Dalam kesempatan ini saya ingin merefleksi pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional untuk modul 2.2. Ya, jadi setelah pembelajaran yang saya lakukan, saya melihat di sana ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah kelebihan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang sudah saya lakukan adalah sudah mulai anak terlihat untuk mengerjakan tugasnya berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua adalah anak diberi keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya, mungkin untuk di sosial emosional. Ada beberapa hal yang memang ada kekurangan, terutama di pembelajaran secara virtual. Yang saya lakukan di sana mungkin kurang memperlihatkan adanya keterampilan sosial emosional, terutama adalah dari siswa itu sendiri. Kemudian kelemahannya juga
bahwa ada beberapa evaluasi di antaranya, misalnya saya harus lebih menggali potensi siswa di pembelajaran. Kemudian tugasnya lebih variatif serta media pembelajarannya juga lebih variatif. Mungkin kedepannya itu menjadi sebuah tambahan nanti ilmu juga buat saya, bahwa memang murid di sini harus kita tuntun untuk mereka menemukan potensi dirinya, di mana setiap siswa terutama di kelas 11 ini yang rata-rata adalah usianya usia yang sedang-sedangnya harusnya produktif, ada kendala untuk mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian seharusnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mewadahi semua gaya atau profil pelajar. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang mungkin sebenarnya dia kurang pas gitu di profil kinestetik misalnya, tetapi dia berusaha masuk ke situ. Kemudian juga untuk yang lainnya, misalnya di visual, sebenarnya anak ini visual iya, juga kinestetik juga iya gitu. Jadi akhirnya beberapa anak memang sangat terlihat gitu ya, terlihat kemampuan yang berdiferensiasi ini. Dan saya, karena ini baru penerapan sekarang, itu memang ada beberapa kendala. Tetapi mudah-mudahan kedepannya, pembelajaran kedepannya lebih mengedepankan tadi pembelajaran berdiferensiasi, terutama di dalam hasil atau produknya, serta KSE-nya ya, sosial emosional dari saya sendiri dan dari anak. Yang diharapkan yang terakhir adalah bagaimana siswa belajar secara senang ya, bahagia, dan mereka bisa mendapatkan ilmu yang yang dipelajari, juga bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja refleksi dari diri saya sendiri, terutama adalah perbaikan untuk diri saya dan kedepannya mudah-mudahan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.